Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang masa-masa sulitnya mengelola keuangan negara ketika pandemi COVID-19. Dilansir dari Kompas.com, kala itu, kebutuhan pembiayaan anggaran melonjak hingga nilainya setara dengan pembangunan dua ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan, pada awal ditetapkan APBN 2020 telah didesain defisitnya sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto, PDB, dan kebutuhan pembiayaan hanya Rp741,8 triliun. Namun karena kondisi pandemi, desain tersebut dirombak beberapa kali, sebab saat itu penerimaan negara sangat sulit diperoleh akibat roda perekonomian yang tak bergerak. Sementara di sisi lain, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi sangat besar. Pandemi betul-betul mengubah kebijakan fiskal kita, dan pembahasan mengenai fiskal itu banyak sekali di tempatnya kantor Menko. Kita bicara mengkalibrasi berapa defisitnya, ujarnya dalam rapat koordinasi nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Gedung A. Maramis, Jakarta, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia, Perpu. Nomor 1 Tahun 2020, untuk mengubah defisit APBN agar bisa dinaikkan menjadi di atas 3%. Maka diterbitkan pula Peraturan Presiden, Perpres. Nomor 54 Tahun 2020 yang mendesain defisit APBN melebar ke 5,07% atau senilai Rp852,9 triliun dengan kebutuhan pembiayaan Rp1.439,8 triliun. Tak berselang lama, desain APBN itu kembali dirombak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit menjadi 6,34% terhadap PDB, atau senilai Rp1.039,2 triliun dengan kebutuhan pembiayaan melonjak jadi Rp1.645,3 triliun. Dengan demikian, artinya terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp900 triliun dari rencana awal APBN 2020. Sri Mulyani bilang, besaran dana tersebut bisa untuk membangun dua IKN Nusantara. Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp1.600 triliun. Yang itu saya sampaikan kepada Presiden, Rp900 triliun pembiayaan yang meningkat itu udah dapat dua IKN Pak. Hanya dalam 1 tahun kita meningkat, jelas dia. Bendahara negara itu menuturkan, dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, maka pemerintah harus pula gencar mencari dananya. Namun pada masa itu pencarian dana juga tidak mudah. Lantaran, saat itu kondisi pasar surat berharga negara ataupun pasar modal masih sangat bergejolak sehingga menyulitkan pemerintah mendapatkan pembiayaan. Pada akhirnya, pemerintah harus mencari pembiayaan dari Bank Indonesia dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Pembiayaan itu digelontorkan BI melalui Surat Keputusan Bersama, SKB, I, 2, dan 3 yang berakhir pada 2022.